Shalom. Selamat pagi. Selamat akhir pekan. Sabtu 15 Maret 2025. Kita kembali bertemu dengan renungan harian dari HKBP STMK Bekasi. Sebelumnya kita berdoa. Terpuji namamu Bapa. Kalau pagi ini kami masih diberikan kesempatan menikmati hari-hari yang Tuhan sediakan, pimpin kami merangkai bingkai kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kami sungguh yakin dan percaya hanya Tuhan andalan kami sepanjang hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diangkat dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7. Ini kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Kristus Yesus, terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah sebagai akibat dosa-dosa kita. Namun melalui kesadaran akan realita hidup yang kita jalani, sungguh kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepada kasih-Nya. Di saat kita mulai berbalik arah dari jalan semula dan melangkah dengan pasti ke dalam ruangan pengampunan Tuhan, sambil membuka pribadi yang selama ini tertutup berselimutkan awan karakter penuh kegelapan, maka lihatlah hadirnya pengampunan Tuhan yang luar biasa. Bukankah Dia berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah dengan penuh kasih menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan baru bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam perumpamaan anak hilang, Allah dengan sukacita menyambut kita kembali masuk dalam pelukan-Nya saat kita datang berserah penuh. Tidak peduli bagaimana kita selama ini menjauh dan bebas hidup di luar sana, Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan menerima kita kembali. Ini adalah bukti, saudaraku, bukti kasih Tuhan yang tak terhingga dan pengasihan yang tidak terbatas. Ketika pengampunan menjadi sukacita dalam kehidupan kita, maka biarlah pertobatan menjadi gaya hidup yang berkelanjutan dalam hidup kita, saudara. Artinya, ketika hati, pikiran, dan jiwa kita telah dibaharui oleh pengasihan, oleh belas kasih Tuhan, maka di sana kita diajak untuk terus hidup dalam kesadaran akan kasih-Nya dan berusaha tetap untuk menghindari dosa.
dalam pertobatan yang berkelanjutan, kita mengalami pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Sang Pengampun. Saudara-saudariku yang kekasih, dari perumpamaan inilah Yesus menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang yang kehilangan Allah, kehilangan komunitas, dan kehilangan jati dirinya. Buktinya adalah, pertama, Yesus mencari orang-orang berdosa melalui firman-Nya. Di sini kata mencari dari teks Yunani berarti berkomunikasi. Suara seorang hamba akan dikenali hanya oleh domba yang dimilikinya atau yang digembalakannya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang mengenal dan dikenali kawanan domba miliknya. Suara Yesus itu adalah sungguh firman Tuhan Allah. Yesus yang berinisiatif menyampaikan berita keselamatan. Dan ini kita lihat pada masa gereja, Roh Kudus yang menginsafkan manusia dari dosa melalui pemberitaan Injil dari para hamba Kristus. Lalu yang kedua, Yesus menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pakar agama, dan para tokoh Yahudi menolak kehadiran para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, justru Yesus menerima mereka dengan sukacita. Perjanjian Baru mencatat ada 2 orang pemungut cukai yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang sungguh setia, yaitu seorang yang bernama Matius. Dalam Matius 9:10, dialah yang kemudian menjadi salah seorang dari ke-12 rasul. Bahkan dia sendiri yang menulis Injil Matius, menjadi pembuka kitab Perjanjian Baru. Lalu yang seorang lagi bernama Sakeus, saudara. Dalam Lukas 19 itu, dia adalah orang yang rela mengembalikan kekayaan dari hasil pemerasan kepada warga yang diperasnya. Dia mau kembalikan itu semua, bahkan berlipat-lipat, hanya oleh karena Kristus. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan bahunya kepada orang yang terhilang di Israel. Ketika ada seekor domba terpisah dari kawanannya, maka sang gembala yang akan mencari domba tersebut sampai ketemu. Dan ketika domba itu terluka dan tidak dapat berjalan dengan baik, maka sang gembala akan memikul domba ini, mengangkatnya ke atas bahunya. Demikian juga orang berdosa yang terhilang dari Allah Bapa, tidak dapat menemukan jalan untuk bertobat dan berdamai dengan Tuhan Allah. Yesuslah yang mencari dan menemukannya, saudara. Itulah sukacita surgawi. Maka datanglah, berpalinglah dari jalanmu yang buntu, dari cara pikirmu yang menyimpang, dan dari cara hidupmu yang selama ini tidak memberi rasa lega dan keteguhan bagimu. Sebab Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri melalui kesaksian iman, bahkan kuasa firman-Nya yang kita nikmati pada pagi ini. Amin. Sodum kolala, limolumi.
sotung lupa di diri unang lilian sotung lilian di bahen hartani portinio agung bagak nang uli pei jalan sukti ado pandi rung dikira salpudo sudenai so adong nama notongi ai lao segodo sudenai Kodang godona lodi bahen bahanai Lauro manindi siana lana sikonga ongani di pangasahong ngogoni dirina pasari-sari atana di tanong marlo iharupahon nama jadi hosa nyalau tua mangoluana atong sotung lalap sotung malalapita sotung malilian sotung lilian kita Ingot mahitaw Rama Raden hitaw Unang lupe Tadi basadi Tuhani Tuhan si para si rohai Sai parhasean tiki tula unang masuk nadengani uraho manat madipan ngoluanmu pasatu resa nalakamu atana ido atana tarulio di surgoi atong sotung lalap sotung malalapita sotung malilian sotung lilian kita ingot mahitaw Tuhan si para si rohai Sai parhasean tiki tuna marguna ulang masuk nadengani uraho manat madipan ngoluanmu asa turesa lut nalakamu atana iyo atana